negara di dunia cuma 60%. Dari yang kasus yang ada, pagi ini di ruangan ini ada beberapa teman yang sudah sembuh, ya kan? Karena yang kalau yang meninggal kan nggak mungkin di sini kan, yang sudah sembuh di sini. Kira-kira ya yang mengaku gitu, yang mengaku di kompartemen itu 3 orang yang mengaku, yang nggak ngaku mungkin ada juga, tapi yang ngaku 3 orang. Nah, dari 3 orang ini kita mau sharing pertama gejala apa yang dirasakan ketika terpapar, bagaimana langkah yang mesti ditempuh jika dinyatakan positif, baik itu isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di Wisma Atlet. Nah, kita pagi ini akan mendengar dari 3 orang yang pernah atau alumni COVID yang dari rumah sakit, yang dari Wisma Atlet, dan yang dari isolasi mandiri. Jadi ini mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional. Dirawat di tingkat RT itu isolasi mandiri, dirawat di tingkat daerah itu isolasi di rumah sakit, dirawat di tingkat nasional itu isolasi di Wisma Atlet. Baik, kita mulai aja supaya tidak berpanjang kalam. Yang pertama dulu kita minta yang pertama kali kena kasus ini. Ya, beliau ini pernah dirawat di Rumah Sakit Bintaro. Kepada Pak Alfi, silakan sekitar 7 menit. Nanti biar ada tanya jawabnya juga. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahril. Sedikit mengkoreksi, mungkin nanti ada satu yang isolasi mandiri, kita doakan masih dalam masa isolasi mandiri, semoga bisa sehat sampai sembuh gitu ya. Jadi yang isolasi mandiri masih proses Pak Sahril. Proses ya. Baik, mungkin tadi menjawab apa yang sampaikan Pak Sahril. Forum ini mungkin sebagai sharing session untuk mungkin kita semua sebagai direksi maupun sebagai keluarga maupun sebagai pribadi ya, karena tanggung jawab kita di institusi tentunya kalau ada karyawan yang terkena kita mesti harus juga melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Tadi Pak Sahril memberikan beberapa pointer mengenai apa yang ingin disampaikan. Jadi yang pertama mengenai gejala, jadi Pak Ibu mungkin kalau cerita gejala yang saya rasakan itu sebenarnya adalah mulai dari keletihan, kecapean. Jadi belum ada suhu badan yang tinggi. Saya suhu badan tinggi di atas 38 itu malam. Rabu malam baru merasa suhu badan tinggi. Alhamdulillah di rumah ada termometer. Nah karena hari Sabtunya itu ada RUPSLB untuk proses akuisisi dan seterusnya gitu ya. Nah isi saya dalam tanda petik agak memaksa saya untuk langsung tes swab. Awalnya saya nggak mau, rapid test dulu deh gitu. Tapi isi memaksa rapid swab, swab PCR supaya langsung ketahuan. Dan Kamis pagi saya swab PCR di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Ada model drive-thru di sana. Dan Jumat paginya terdapat kabar saya positif. Nah ini ceritanya demikian. Jadi yang dirasakan gejalanya hanya keletihan, kemudian suhu badan naik. Nah langsung karena ada momen RUPSLB, khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan, ya saya dalam petik dipaksa istri untuk PCR swab. Nah setelah PCR swab itu saya masih langsung, nah karena ada kondisi di mana di rumah saya ini ada mertua saya yang kena diabetes, kakinya sudah agak susah jalan, dan anak saya ada yang masih batita 3 tahun, sehingga waktu itu saya memutuskan ke rumah sakit. Ke rumah sakit saya masih nyetir sendiri, ke Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, sekitar 15 menit perjalanan. Di sana sudah panjang antriannya, karena waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, di Jakarta itu lagi ngerem
ngerem darurat di bulan September. Itu pengetatan setelah sekian lama transisi ya. Jadi memang cukup banyak yang antri di sana. Saya bahkan antri dicek itu di luar UGD, karena saya langsung menuju UGD. Jadi kalau kita ngerasa apa-apa ke UGD, jangan klinik yang biasa. UGD pun juga antri, langsung setelah antrian agak panjang dimasukkan ke ruang khusus. Karena saya bilang saya udah positif, ada ruang kecil itu saya dimasukkan ke situ, dan langsung dicek ininya. Langkah pertama di UGD itu masukkan ruang khusus, kemudian dicek dada. Dicek dada, setelah hasilnya keluar, itu siang-siang, sebenarnya dokter yang meriksa menyatakan Anda boleh pulang, isolasi mandiri di rumah saja. Karena ini kondisinya masih oke. Jadi saturasi oksigen masih oke, dada juga nggak terlalu banyak kabut-kabutnya gitu ya. Sehingga saya boleh pulang sebenarnya. Tapi saya sampaikan, Dok, di rumah saya ada ibu mertua saya yang sepuh, yang diabetes, saya khawatir malah saya nularin, dan ada anak saya. Sehingga yang minta dirawat justru saya waktu itu, dengan pertimbangan isolasi mandiri di rumah membahayakan orang tua dan anak yang kecil gitu ya. Karena saya minta dirawat di rumah sakit penuh, saya nunggu sampai sore. Sore sekitar asar baru masuk saya. Baru masuk, hari pertama, 2, 3, itu sebenarnya masih boleh pulang. Tapi ibu mertua saya masih belum mau dipindah. Sudah kita siapkan pengungsian untuk ibu, tapi nggak mau. Hari keempat ibu saya berkenan diungsikan, saya sudah ini ya, suhu badan sudah naik nggak terkendali. Kemudian saya punya komorbid hipertensi, tensi saya naiknya juga tidak terkendali di atas 150. Sehingga pada waktu saya menyatakan saya siap pulang karena di rumah ibu mertua saya sudah bisa keluar, itu malah dokter nggak boleh. Anda nggak boleh, sudah nggak boleh, Anda harus dirawat karena kondisinya seperti ini. Nah, di titik itulah Bapak Ibu semuanya, ini kurang 2 menit, ini critical point-nya di sana. Nah, di rumah sakit itu ruangan berdelapan, ruangan ada 8 orang di sana, kamar mandi ada 2, memang di Rumah Sakit Bintaro, dan saya ketemunya sama Pak Imam Teguh Saptono itu di situ. Pak Imam Teguh Saptono itu baru 2 hari keluar dari ICU. Saya masuk, beliau baru keluar gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol, dan di rumah sakit itu keluar masuk, tapi COVID semua itu bisa dibayangkan. Jadi saran saya kalau masih bisa isolasi mandiri di rumah aja, jangan di rumah sakit. Di rumah sakit itu ruangannya semua penderita COVID gitu ya. Dan keluar masuknya ganti-gantian. Makin ke belakang, makin banyak yang sepuh-sepuh. Jadi tekanan luar biasa itu sebenarnya mungkin bukan di penyakitnya, tapi di tekanan psikologinya, karena mikirin kantor, mikirin rumah yang dites seperti apa, kantor seperti apa, saya juga ada RUPS, itu tekanan luar biasa. Jadi hari 1 sampai 4 itu sebenarnya masih normal, masih lalu hari kelima 6, 7, 8 badan saya naik suhunya, pakai paracetamol sudah nggak mempan, sumagesik yang ini juga udah nggak mempan. Saya sampai di ini ya, disuntik lewat infus, karena turun-turun suhu badannya. Nah itu salah satunya karena pikiran Bapak Ibu. Jadi kalau kena COVID, selain pengobatan dan suplemen, habatus sauda, madu, air zam-zam, itu pikiran dikelola betul-betul. Karena saya terus terang, karena mungkin saya introvert, saya jadi susah tidur. Nah itu mempercepat imun saya turun gitu ya. Nah, ketika saya sudah dinasihatin Pak Imam, udah Pak Alfi berserah sama Allah aja, kita ini orang yang terpilih, sehingga nggak mungkin juga Allah membebani kita lebih dari kita, berpasrah saja sama Allah. Nah, akhirnya dari titik itu, sholat saya menjadi lebih tenang, segala macam, dengan mengendalikan emosi, kemudian kiriman video dari keluarga, dari kantor gitu ya, itu penting ya, perhatian dari keluarga, dari kantor. Saya sempat dibuatin video khusus sama teman-teman kantor itu membangkitkan semangat, sehingga ketika tes swab pertama saya negatif, itu drop, itu seminggu itu saya di swab masih negatif, seminggu setelahnya saya di swab kedua, alhamdulillah positif, nah itu recovery-nya cepat, di masuk hari ke-14, jadi
hari 1 sampai 4 itu masih normal, hari 4 sampai 8 itu sudah mulai panasnya tinggi. Hari 9 sampai 12 saya bantu oksigen karena saturasi turun. Kemudian setelah lewat 2 pekan, itu sudah mulai turun saya. Udah mulai dilepas infusnya, bikin sudah nggak pakai, akhirnya pulang. Nah, pulang itu senjatanya, akhirnya saya ini senjata pertama termometer, Bapak Ibu, yang penting jangan pakai perasaan saya masih anget atau enggak, dicek aja. Dan termometer yang dipakai di rumah sakit termometer ketiak, bukan termometer tembak ya. Jadi yang dicek di rumah sakit itu termometer, yang kedua saturasi oksigen, nah yang ketiga tensi. Nah itu aja. Jadi di rumah saya pakai itu, dan juga saya siap-siap ada oksigen ya di rumah. Tapi oksigen di rumah dipakai cuma 1-2 hari. Setelah itu jangan dipakai lagi karena saturasinya bagus. Sekarang oksigen diserahkan ke orang lain yang terkena COVID. Mungkin itu Pak Sahril, nanti tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Itulah wabarakatuh. Waalaikumsalam. pengalaman dari alumni rumah sakit. Ibu Dewi udah masuk belum ya? Udah, Pak. Udah. Kalau belum, udah masuk? Sudah. Udah. Sekarang kita yang nomor 2 nih yang dirawat di tingkat nasional ini. Beliau ini dirawat di Wisma Atlet bersama keluarga wisata ke sana. Silakan Bu Dewi, apa yang mau diceritakan ya, kira-kira 5-7 menit lah. Baik, terima kasih Pak Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejala yang saya alami, sebetulnya waktu itu memang saya baru datang dari luar kota. Pertama itu suami saya dulu yang merasa agak kedinginan. Saya justru nggak ada panas sama sekali. Dan begitu di termometer, suhu yang paling tinggi itu 37. Jadi kami tidak pernah di atas 38 tuh nggak pernah, paling 37,4 dan sebagainya. Nah karena merasa kok nggak enak badan dan kalau malam itu kedinginan, akhirnya saya ke rumah sakit Premier Jatinegara yang di sini, yang di dekat rumah saya. Begitu datang karena masuk harus screening dulu. Setelah di screening, dicek rekam, di ronsen segala, dinyatakan bahwa kami bertiga tipes. Jadi saya, suami, dan anak saya yang kecil itu dikatakan tipes, cek darah. Dan memang pada saat itu tidak dianjurkan tes swab. Karena mungkin setelah di ronsen kelihatan tidak ada masalah dengan paru-paru. Akhirnya kami pulang, dikasih obat antibiotik dan sebagainya karena dinyatakan tipes. Setelah 1 minggu, kok rasanya masih nggak enak. Obat udah mau habis. Nah, terus konsultasi dengan dokter disarankan untuk swab. Akhirnya karena biar dekat gitu dari rumah, kami dianjurkan sama dokter itu swabnya di puskesmas yang dekat rumah gitu kan. Nah, akhirnya kami swab. Pada saat kita swab itu kita merasa ya hanya lemes-lemes dikit aja lah, karena mungkin antibiotik kan masuk dan sudah berobat 7 hari, dan saya sangat yakin kami negatif. Demam sudah hilang sama sekali, batuk juga tidak ada, dan makan sudah mulai, keinginan makan sudah mulai ada. Waktu selama 7 hari itu berat badan saya sampai turun 3 kilo. Nah, pada saat di tes swab itu saya udah seger lah, udah pulih. Begitu besoknya dapat hasil di telepon dan dinyatakan kami positif, itu bagi kami pukulan berat ya, drop langsung gitu, karena nggak menyangka bahwa positif gitu. Loh, kok kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, begitu kita dinyatakan positif, langsung ambil inisiatif semua orang yang ada di rumah, termasuk pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, itu di swab semua. Setelah di swab semua, akhirnya dari 7 orang yang ada di rumah kami, itu 4 positif, 3 negatif. Begitu udah tahu hasilnya, pemikiran saya pada saat itu, meskipun anak saya negatif, kalau kami diisolasi mandiri agak mengkhawatirkan kesehatan dari anak-anak. Dan kami cukup banyak yang negatif tuh sampai
4 orang gitu kan. Pikiran kami pada saat itu, wah harus isolasi nih, saya nggak bisa mandiri karena saya juga nggak enak di lingkungan sekitar kompleks saya ya. Mungkin saya ngebayangin, saya berjemurnya juga nanti ketahuan orang-orang jadi nggak enak, atau orang-orang jangan-jangan takut ngelihat saya dan sebagainya ya. Tekanan mental saya memang pada saat itu agak kompleks ya, mikirin keluarga, mikirin di lingkungan gitu kan. Terus ditelepon sama puskesmas dari kecamatan. Kami diberi pilihan, sebenarnya bisa isolasi mandiri, tapi ada di rumah sakit juga ada, terus di Wisma Atlet juga ada. Nah, saya kan browsing-browsing dulu sebelumnya, ini gimana nih isolasi di mana? Akhirnya kami putuskan, sudahlah di Wisma Atlet, kelihatannya lebih memungkinkan dan lebih nyaman gitu kan. Akhirnya kami diantar ke Wisma Atlet. Di sana memang seperti orang mau liburan, karena penuh sekali pada saat pendaftaran itu, sekitar 6 jaman lah kami antri itu, dan memang kondisinya udah kayak di airport lah, semuanya bawa koper dan sebagainya di sana. Terus pada saat di sana kita langsung dicek ronsen, cek darah, terus cek jantung. Untuk yang usia di atas 35 semua dicek jantung, dan memang begitu ke sana, kalau yang sakit itu langsung masuk HCU. Nah, karena kami kondisinya sehat, kami mendapatkan 1 unit apartemen di sana. Jadi saya, suami saya, dan anak saya bertiga dapat 1 unit apartemen. Di dalam apartemen itu terdiri dari 2 kamar, 1 kamar besar dan 1 kamar kecil, dan ada ruang tamu dan dapur dan sebagainya lah. Nah, itu membuat saya juga yakin, oh ya aman, karena saya tidak campur dengan orang lain gitu kan. Dan memang kami jadi kayak seperti di rumah. Setelah itu selama perawatan di sana, kalau menurut saya cukup bagus, Pak. Karena setiap hari itu kita ada kajian untuk orang yang Muslim, itu ada kajian-kajian setelah subuh. Terus nanti siang ada konseling dari psikolog, konseling pengetahuan mengenai COVID, dan selama 24 jam selalu standby dokter di rumah sakit, karena kan di bawah lantai kami itu RS, Rumah Sakit Darurat 19, dan di setiap lantai itu ada poli yang berjaga selama 24 jam. Apapun keluhannya, baik itu sakit, sampai ada orang yang sakit perut dan mohon maaf tidak bisa BAB pun lapor gitu. Nah, selama kami di sana dirawat itu setiap hari kami diwajibkan untuk olahraga. Jadi di bawah apartemen itu kita keliling tower lah, dan cukup banyak tempat olahraga. Di dalam 1 tower itu bisa ada 2 rooftop gitu, ada rooftopnya itu bisa buat olahraga, atau bisa di bawah juga nggak jadi masalah, selama kami tidak keluar dari lingkungan Wisma Atlet, karena dijaga sama tentara dan polisi, Pak, di luarnya. Jadi takut atau seremnya itu pas ngelihat banyak tentara aja. Tapi kalau di dalam Wisma Atlet biasa aja, Pak. Dan memang kami harus happy, tidak boleh stres, tidak boleh baca atau nonton berita yang menakutkan. Baik, Gitu, Pak. baik, Bu. Ini pertanyaan ini aja lah, biar ini. Itu di Wisma Atlet bayar nggak, Bu ya? Alhamdulillah gratis, Pak. Gratis. Terima kasih sama Gratis. pemerintah ya, Bu ya. Ya. Oh iya. Baik, makasih Bu. Ini waktunya ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita undang lagi lah supaya jadi satu materi. Selanjutnya kita ke ini yang ke Mas Nendi. Nah, Mas Nendi ini teman-teman, Mas Nendi ini belum alumni dia, masih isolasi mandiri. Karena yang alumni belum ada yang mau menyampaikan ininya di sini. Jadi yang kita minta nih Mas Nendi, beliau ini masih isolasi mandiri. Beliau ini direktur dari HIK Insan Cita. Kalau Bu Dewi itu komisaris di BPRS Mustindo. Kalau Pak Alfi itu dirut di HIK Ciledug. Nah, Mas Nendi ini direktur di HIK Insan Cita. Silakan Mas Nendi. Apa yang mau ceritakan? Ini saya pakai masker takut kena. Baik. Silakan Mas Nendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 5 menitan lah. Sebenarnya pengennya jadi pendengar yang baik di sini, Pak, gitu kan. Karena belum lulus gitu.
Jadi tapi tadi Pak Alfi diminta sharing ya, insya Allah mungkin sharing. Kalau gejala dan seterusnya hampir sama lah saya kira gitu kan. Meskipun dengan terbatas, akhirnya kita juga kontak beberapa teman gitu kan yang sudah pernah positif, kemudian sembuh, ada yang masih isolasi, ada yang sudah sembuh gitu kan. Apa yang mereka lakukan, selain kita juga pegang panduan isolasi dari rumah sakit gitu kan. Banyakan sih sekarang ya multivitamin sama apa ya. Nah kemarin di share sama di grup, ada grup apa namanya, komunitas juga. Komunitas COVID gitu. Komunitas COVID. Maksudnya grup ya, grup alumni sekolahan lah gitu. Kampus lah. Jadi di sharing ada Kustul Hindi namanya gitu kan dia. Kami coba minum itu dan alhamdulillah barangkali untuk ketahanan, untuk ini lebih terasa. Tapi memang betul tidak boleh stres. Jadi kalau pas awal-awal seminggu kemarin itu, ini saya baru hari ke-10 Bapak gitu kan. Pas di awal-awal memang ketika diajak mikir, karena kita juga mungkin nggak bisa lepas ya gitu kan, kita bagaimanapun tugas dan tanggung jawab gitu kan, tapi kalau diajak mikir memang pening Pak gitu, diajak mikir serius langsung pening gitu kan, jadi memang harus agak dilepaskan dulu gitu, dalam 1-2 hari apa namanya, dalam 1-2 hari dilepaskan dulu, tadi seperti Pak Alfi bilang. Karena kalau diajak mikir juga nggak bener gitu. Ininya langsung naik, biasanya demamnya langsung naik gitu kan, kondisinya langsung naik. Ini isolasi mandiri memang lebih kepada menjaga makanan sebenarnya, banyakin protein, sayur, buah, asupan-asupan, kemudian juga vitamin, jangan lupa berjemur juga gitu kan. Itu sih yang saya lakukan sebenarnya saat ini gitu. Itu RT tahu nggak Mas? RT. Hari pertama hasil swab keluar langsung kita kasih ke RT Pak. Langsung Satgas COVID langsung menghubungi kita gitu kan. Tetangga tahu semua, dan alhamdulillah di sini juga support, kebetulan lingkungan juga full. Kadang-kadang kita sampai tukang sayur pun bahkan nyentelin sayur Pak gitu kan di pintu kita gitu. Alhamdulillah. Banyak rezeki gitu. lah ya, banyak rezeki. Itu dia. Intinya makan enak katanya gitu kan, ya selalu mikir gitu. Pak Nendi keluarga gimana? Pak Nendi keluarga di mana? Keluarga kebetulan sama istri saja kebetulan yang positif Pak. Jadi anak-anak kebetulan sebelum kita swab sudah seminggu sama neneknya Pak. Jadi pengen liburan katanya. Kebetulan di sini rata-rata teman-temannya mungkin apa namanya lagi liburan juga. Jadi boring kalau di perumahan kayaknya gitu kan. Jadi di rumah neneknya nginepnya. Alhamdulillah si anak-anak sih sehat gitu kan. Tidak ada gejala atau apapun. Di swab juga Pak anak-anak? Anak-anak enggak sih. Anak-anak enggak, tapi support juga vitamin dan seterusnya. Gitu. Baik, makasih Mas Fendi ya. Siap Pak, makasih, mohon doa semuanya barangkali. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, amin Pak. Kita sudah dengarkan alumni rumah sakit, alumni Wisma Atlet dan yang masih dalam isolasi mandiri.